Nah, belakangan kita juga melihat ketegangan antara Iran dan Israel ini semakin meningkat. Bahkan konflik ini sampai melibatkan serangan rudal dan operasi militer yang lebih luas di kawasan. Kalau dilihat dari luar, ini sering dianggap konflik ideologi dan geopolitik. Nah, bagaimana sebenarnya umat memahami konflik ini tanpa terjebak pada kebencian dan juga propaganda? Ya, umat ini bingung sebenarnya. Bingung karena yang berperang itu kan kalangan elit. Masyarakat siapapun, kita lihat masyarakat di Amerika tidak semuanya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh elit di Amerika. Masyarakat di Israel tidak semuanya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh elit di Israel. Iran yang kemarin dalam perang yang jilid 2 ini kita lihat masyarakatnya itu bersatu, itu setelah terbunuhnya Khamenei. Mereka merasa bahwa mereka itu ditindas, mereka diperlakukan dengan tidak adil, sehingga mereka menyatu untuk melawan penindasan itu. Jadi ada kesenjangan, ada gap antara apa yang diinginkan oleh elit dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah itu perang yang terjadi ini ya perang pada tingkat elitis, perang pada tingkat sudut pandang politik. Masyarakat kita yakin bahwa kita sebagai umat itu menginginkan kedamaian, menginginkan perang ini berakhir dengan baik. Tapi ya, ketika masuk pada wilayah politik, pada wilayah geopolitik, kita tidak bisa dengan sederhana mengatakan itu. Karena di situ ada banyak kepentingan, ada banyak faktor yang tidak sesederhana itu untuk dikatakan bisa begitu saja selesai dengan peperangannya gitu. Jadi ya yang bisa kita lakukan adalah mungkin untuk melihat, membuka informasi sebanyak mungkin ya. Ya. Sehingga kita mendapatkan pemahaman yang untuk bersikap seperti apa begitu ya. Supaya tidak terjebak pada itu tadi propaganda dan kebencian. Minimal kita tidak terjebak pada isu-isu yang sifatnya mengadu domba. Misalnya sekarang ini ada isu kembali itu menguat perang Syiah Sunni. Itu kembali menguat lagi tuh. Karena ada perang di sana di mana orang-orang Sunni menyatu, kemudian ada serangan dari Iran masuk ke daerah-daerah yang umumnya dihuni oleh masyarakat Sunni. Nah, kita sebagai umat minimal tidak terjebak pada propaganda itu. Karena ini politik. Kita umat di bawah sebaiknya tetap menjaga kerukunan, menjaga kesadaran bahwa sebagai umat Islam ya kita tetap berada pada kesadaran yang sama sebagai satu umat Islam. Itu yang penting untuk kita jaga itu. Baik. Namun tidak bisa dipungkiri Pak Kiai bahwa di sana tuh kan mayoritas umat Muslim. Umat Muslim itu kan merasa sesaudara, begitu ya. Nah, sehingga sering muncul pertanyaan-pertanyaan, kalau memang Allah itu maha pengasih kepada sesama umat Muslim, mengapa tidak pernah berhenti penderitaan di sana, terutama misalnya bangsa Palestina begitu ya, yang memang sudah dari zaman beribu-ribu tahun yang lalu selalu seperti itu, penuh dengan penderitaan dan tumpah darah. Nah, sebagai seorang ulama, bagaimana Pak Kiai bisa menjelaskan kegelisahan seperti itu? Allah itu mengatakan di Al-Quran, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Seandainya ini hanya tentang keinginan Allah, kita pasti dijadikan umat yang satu, umat yang damai. Tapi hidup itu bukan hanya tentang apa yang Allah mau. Hidup itu juga berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh manusia dan apa yang dipilih oleh manusia untuk dilakukan. Allah itu memberi kita nilai, tuntunan, kita memilih mau mengambil tuntunan yang mana. Itu yang Allah sebut dalam Al-Quran itu, ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Allah memberi kita kemampuan mendengar, melihat, kemampuan merasa dan berpikir. Kemudian hadainahus sabil, kami berikan dia tuntunan jalan, imma syakira wa imma kafura. Terserah manusia mau pilih jalan baik atau jalan buruk. Jadi di atas nilainya baik, benar, kalau kita berdasarkan kehendak Allah, semua umat ini pasti baik. Tapi hidup ini dijalankan, itu ada peran manusia. Ada kebebasan kita untuk memilih. Nah, kebebasan memilih itulah yang membuat hidup kita itu kadang berjalan pada kebaikan, kadang berjalan pada keburukan. Perang ini
pembunuhan dan segala, pasti bukan kehendak Tuhan. Tapi pilihan manusia untuk melakukan perang. Gitu. Tapi kan Allah bisa intervensi, Pak Kiai. Ya, itulah tadi yang Allah katakan, lau sya'allahu, seandainya keinginan Allah yang bekerja mutlak, gampang Allah, udah selesai. Tapi kan bukan itu. Meskipun bisa kun fayakun begitu. Meskipun bisa kun fayakun. Hidup ini adalah pilihan. Dan kita dinilai oleh Allah berdasarkan pilihan. Jadi kalau hidup kita ini berdasarkan ketetapan Tuhan mutlak, kita tidak punya kemampuan untuk memilih, bahkan tidak diberi kesempatan untuk memilih. Tidak perlu ada neraka. Tidak perlu ada surga. Baik. Karena semuanya pasti ditempatkan pada posisi yang, karena Allah pasti berkehendak baik. Tidak ada kehendak Allah itu yang buruk. Maka Allahu yuridu zulman. Allah tidak pernah berkehendak buruk. Jadi keburukan yang kita lihat dalam kehidupan itu bukan karena kehendak Tuhan, tapi karena pilihan manusia yang menjalani hidupnya. Posisi Allah di mana dalam pilihan manusia itu? Posisi Allah adalah pada memberikan tuntunan tentang mana yang harus dipilih. Ibaratnya misalnya gini, contoh sederhana itu kalau kita mau membuat analogi, seorang guru dengan murid-muridnya. Kira-kira guru ini bisa gak berkata sejak awal, pokoknya kalian semua murid saya luluskan. Dia punya otoritas untuk itu. Tapi guru memberi ujian. Ujian ini menjadi pilihan bagi siswa. Dia mau belajar, lalu kemudian berusaha agar lulus, atau dia mau bersantai-santai dan tidak peduli dengan lulus dan tidak lulus. Si guru, meskipun dia punya otoritas kemampuan untuk mengatakan kalian semua saya luluskan, tapi berdasarkan hasil dari si murid ini, ketika dia memilih, dia tentukan mana yang lulus, mana yang tidak lulus. Tuhan juga begitu pada kita. Tuhan memberi kita tuntunan lewat Al-Quran, lewat agama, memberi kita tuntunan melalui Nabi yang mengajarkan kebaikan, lalu disodorkan pada kita. Ini jalan baik, ini jalan buruk. Terserah Anda mau memilih yang mana. Pilihan kita itu, kebebasan kita memilih, menjadi alasan bagi Tuhan untuk menghukum dan memberi pahala. Kalau iya, karena kalau kita tidak bebas memilih, kalau saya memilih keburukan karena terpaksa, Allah tidak akan menghukum saya. Dan itu dalam hukum agama kita dikatakan, misalnya ini ada minuman, ada gelas. Isinya saya lihat, oh air putih. Dalam kepala saya, dalam pemahaman saya, ini air putih. Saya minum dong karena itu air putih. Ternyata isinya adalah minuman keras. Kesadaran saya bahwa ini air putih, tapi faktanya bahwa itu adalah minuman keras. Saya minum, Allah tidak menghukum saya karena itu. Karena tidak tahu. Karena saya tidak memilih untuk minum minuman keras. Saya tadi memilih minum air putih. Beda kalau misalnya ada gelas ini, saya lihat, oh ini minuman keras nih. Saya minum. Dan saya mengatakan dalam hati, saya mau memilih untuk minum minuman keras ini. Ternyata isinya air putih. Saya dapat dosa karena berpikir bahwa itu minuman keras dan saya minum. Jadi bukan pada substansi apa yang dilakukan, tetapi pada kesadaran kita untuk memilih dan tidak memilih sebuah perbuatan. Itu poin tuh.